Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Dapur Sederhana Tika. Nah, di video kali ini saya akan bagikan lagi resep kue yang sangat enak pastinya. Bikinnya sangat mudah, rasanya enak banget, super lembut, empuk, dan super moist. Nah, teman-teman harus cobain resep ini ya, karena dia anti gagal. Mau tahu cara bikinnya? Ikutin video ini sampai selesai. Oke, pertama kita siapkan wadah, lalu masukin 200 gram margarin. Tambahkan juga 130 gram gula halus. Teman-teman juga boleh menggunakan gula pasir yang di blender ya. Tambahkan juga setengah sendok teh vanili bubuk, 2 saset susu kental manis. Semua bahan ini akan kita mixer dengan kecepatan rendah dulu sampai semua bahan tercampur. Nah, kalau udah tercampur kita mixer sampai mengembang dengan kecepatan maksimal. Nah, kalau udah seperti ini, kita rapikan dulu bagian pinggir-pinggirannya. Biar nanti rata ya teman-teman saat di mixer. Oke, kalau udah ini lanjut kita mixer kembali dengan kecepatan maksimal sampai benar-benar mengembang. Nah, kalau udah mengembang seperti ini, kita matikan mixernya dan dirapikan lagi. Oke, sekarang kita akan masukin 4 butir telur, kita masukin bertahap ya teman-teman, satu persatu sambil di mixer dengan kecepatan maksimal. Jadi gunanya dimasukin satu persatu biar gampang tercampur rata. Nah, kalau udah tercampur semua, sekarang kita akan tambahkan 165 gram tepung terigu protein sedang. Ini sebaiknya kita ayak dulu ya teman-teman, atau setara 16,5 sendok makan. Dan tambahkan juga 15 gram tepung maizena atau 1,5 sendok makan. Ini juga kita ayak, tambahkan juga 1 sendok teh baking powder. Nah, lanjut ini akan kita campur rata dulu sebelum dinyalain mixernya biar tepungnya ini nggak berterbangan keluar ya teman-teman. Nah, nanti kalau udah tercampur rata kita nyalain ke speed kecepatan rendah aja sampai tercampur. Nah, ini cukup, matikan mixernya. Sekarang kita aduk menggunakan spatula ya teman-teman, rapikan dulu bagian pinggir-pinggirannya. Nah, ini kita aduk rata sampai benar-benar tercampur. Lanjut tambahin 30 gram meses coklat. Nah, ini kita aduk rata kembali, pelan-pelan aja, nggak usah terlalu kencang-kencang banget ya teman-teman, nanti mesesnya bisa hancur.
Oke, kalau udah ini siap dimasukin ke dalam loyang. Nah, di sini saya siapkan loyang kotak seperti ini. Ukuran 18 cm ya, teman-teman. Oles dengan sedikit margarin dan dialasi kertas roti seperti ini atau ditabur tepung juga boleh. Lalu kita tuang semua adonannya. Tinggal kita rapikan aja. Nah, di sini saya gunakan bantuan lidi juga untuk meratakan adonan. Nah, kalau udah lanjut kita hentakkan dulu. Nah, ini siap untuk kita panggang. Dan jangan lupa ovennya dipanaskan dulu selama 10 menit ya, teman-teman. Nah, ini kita panggang. Saya gunakan api bawah dulu selama 20 menit atau 25 menit di suhu 170 derajat Celcius. Nanti akan saya pindah ke api atas bawah selama 20 menit. Jadi sesuaikan lagi dengan oven teman-teman di rumah ya. Nah, setelah kurang lebih 45-50 menit dipanggang, ini kuenya juga udah matang ya. Langsung kita keluarkan aja dari loyangnya. Nah, ini langsung aja saya potong-potong ya, teman-teman. Pastikan udah dingin dulu, soalnya nanti kalau masih panas dipotong-potong itu bakalan hancur. Nah, ini coba kita lihat dulu ya, teman-teman, gimana hasilnya. Nah, kelihatan ya, teman-teman. Ini tuh bolunya beneran super lembut banget dan moist. Nah, ini langsung aja kita potong kecil-kecil, sesuaikan dengan selera aja. Nah, ini dia bolu mentega meses kita udah jadi. Hasilnya cakep banget ya, teman-teman. Kelihatan kalau bolu ini tuh super moist dan empuk banget. Teman-teman harus banget cobain resepnya di rumah karena bikinnya sangat mudah ya. Bahannya juga super simple. Oke, sekarang kita langsung aja cobain kuenya. Kita ambil satu. Nah, kelihatan ya, teman-teman, kalau bolu ini tuh beneran empuk dan lembut banget. Kalau soal rasa, beneran enak banget. Pokoknya mantep banget resepnya ya, teman-teman. Harus banget di-recook di rumah. Nah, sekian dulu video dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Dapur Sederhana Tika. Nah, di video kali ini saya akan bagikan lagi resep bolu mentega meses, tapi ini yang rasa pandan. Nah, pastinya rasanya enak banget, lumer di mulut. Bikinnya sangat gampang dan ini bahannya cukup ekonomis juga. Nah, teman-teman harus cobain resep ini ya. Karena hasilnya sangat memuaskan, lembut, empuk banget, juga super moist. Nah, mau tahu cara bikinnya? Ikutin video ini sampai selesai. Oke, pertama kita siapkan wadah, masukin 200 gram margarin, boleh merek apa aja. Atau teman-teman mau mix dengan butter itu juga boleh, pasti rasanya makin enak. Lalu tambahkan juga 130 gram gula yang udah di blender atau gula halus ya, teman-teman. Karena menggunakan gula halus itu gampang tercampur saat di mixer ya, atau gampang larut gulanya. Nah, tambahkan juga setengah sendok teh vanili bubuk, 2 saset susu kental manis.
Lanjut, semua bahan ini akan kita mixer sampai mengembang ya. Tapi kita mix dulu dengan kecepatan rendah sampai semua bahan tercampur. Nah, ini udah mulai pucat, tapi saya rapikan dulu bagian pinggir-pinggirannya ya, biar termixer semua. Lanjut, ini kita mixer kembali sampai benar-benar mengembang dengan kecepatan maksimal. Kalau udah mengembang seperti ini, kita matikan mixernya. Sekarang kita akan tambahkan 4 butir telur, tapi kita masukin bertahap ya, satu persatu, biar gampang tercampur. Lanjut, kita mixer dengan kecepatan maksimal, kurang lebih selama 1 menitan ya teman-teman. Nah, sekarang kita masukin lagi telur yang berikutnya. Nah, ini saya nggak bisa gunakan tangan kiri ya teman-teman, karena tangan saya itu lagi sakit. Saya gunakan tangan kanan aja, walaupun sedikit lama ya teman-teman, tapi nggak apa-apa. Dan ini lanjut kita mixer lagi selama 1 menitan. Nah, lanjut kita masukin telur berikutnya. Nah, lakukan sampai selesai ya teman-teman, sampai telurnya habis. Nah, kalau udah, sekarang kita akan tambahkan 165 gram tepung terigu protein sedang. Saya gunakan yang segitiga biru. Sebaiknya kita ayak dulu. Nah, di sini saya juga udah campur 15 gram tepung maizena ya, teman-teman. Jadi di sini saya satuin langsung. Juga 1 sendok teh baking powder. Lanjut, ini kita mixer kembali, tapi sebelumnya kita aduk rata dulu seperti ini biar tepungnya nggak berterbangan keluar ya. Nah, kalau seandainya udah rata, lanjut kita mixer dengan kecepatan rendah aja asal tercampur. Nah, kalau udah, sekarang kita akan tambahkan 1 sendok teh pasta pandan. Lanjut kita mixer kembali dengan kecepatan rendah asal tercampur aja. Nah, kalau udah, matikan mixernya, lanjut kita aduk rata menggunakan spatula. Kita rapikan dulu bagian pinggir-pinggirannya. Setelah itu baru kita aduk balik dari bawah ke atas dan pastikan adonannya udah benar-benar tercampur ya. Nah, ini udah cukup. Setelah itu kita tambahkan 30 gram meses coklat. Lanjut kita aduk menggunakan spatula pelan-pelan aja biar mesesnya nggak hancur. Di tahap ini teman-teman bisa panaskan oven ya. Kita panaskan selama 10 menit di suhu 170 derajat celcius. Oke, kalau udah tercampur rata, kita siapkan loyang ukuran 18 x 18 cm oleh sedikit margarin dan alas di bagian bawahnya dengan kertas roti, lalu tuang adonan.
Lanjut kita rapikan atau kita ratakan. Nah, biar adonan benar-benar rata, saya gunakan lidi ya teman-teman. Lanjut kita hentakan biar memecah gelembung udara yang terperangkap di dalam adonan. Nah, ini siap untuk kita panggang ya teman-teman. Nah, ini saya coba panggang di suhu yang lebih rendah dari yang kemarin ya, di suhu 160 derajat Celcius, menggunakan api bawah dulu selama 20 menit. Nah, ini akan saya lanjut panggang menggunakan api atas bawah selama 20-25 menit di suhu yang sama 160 derajat Celcius ya teman-teman, atau sesuaikan lagi dengan oven teman-teman di rumah. Nah, setelah 40-45 menit, kuenya juga udah matang ya. Ini langsung saya keluarkan dari loyangnya. Ditunggu dingin dulu sebelum kita potong-potong, biar kuenya nggak hancur. Nah, ini coba kita lihat ya teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat ini tuh super moist banget. Nah, ini mohon maaf banget saat dipotong nggak bisa ya teman-teman saya videoin karena tangan saya itu lagi sakit. Nah, teman-teman bisa lihat hasilnya cakep banget, super moist dan empuk, juga lembut banget ya, warnanya juga bagus. Ini tuh bolunya wangi banget teman-teman. Sekarang kita akan langsung aja cobain kuenya. Nah, saya ambil satu potong ya. Ini tuh empuk banget. Nah, coba kita potong ya. Nah, ini tuh tekstur kuenya itu lembut. Dan saat dimakan juga lumer di mulut ya teman-teman. Karena dia super moist atau super lembab. Pasti enak banget ya. Nah, selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.